الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi bersama saya Iman Mubarak Ahmad dalam program kajian tafsir Al-Quran. Seperti biasa, dalam kesempatan ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Attaul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Yudi, seperti biasa kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, dan kita akan melanjutkan pembahasan dari Quran surah Al-Baqarah ayat ke-63. Ya. Namun sebelumnya saya akan bacakan ayat dan terjemahan dari firman Allah Ta'ala tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi, barang siapa di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka ada ganjaran yang sesuai di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka mengenai yang akan datang, dan tidak pula mereka akan bersedih mengenai yang telah lalu. Nah, Pak Yudi, kalau sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan siapa itu yang disebut amanu atau orang-orang yang beriman dalam ayat ini, kali ini kita akan mencoba membahas berkenaan dengan kata Yahudi ataupun Nasrani dalam ayat ini. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa umat Yahudi, ya, sesuai dengan tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa umat Yahudi ini adalah umat yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa umat Yahudi ialah semua orang yang memeluk agama Yahudi. Mereka dinamakan Yahudi karena kebanyakan mereka dari keturunan Yahudi, salah seorang dari keturunan Yakub atau Israel, yaitu Yehuda. Kemudian orang-orang Yahudi pun ya di dalam tafsir Wajiz dijelaskan bahwa mereka adalah merupakan umat dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, Pak Yudi, berkenaan dengan Yahudi ini kita juga ingin menjelaskan bagaimana pandangan dari khalifah kita Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan apa dan siapa itu Yahudi. Nah, silakan Pak Yudi. Ya, jazakumullah Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kata hadu ya di dalam ayat ini yang kemudian dimaknai penjelasannya terkait dengan umat Yahudi atau orang-orang Yahudi. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas mengenai penjelasan kata hadu ini dari sisi lugha atau dari sisi definisi bahasanya gitu ya. Nah, Huzur Hazrat Khalifatul Masih Astani radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan penjelasan mengenai kata hadu di dalam ayat ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, pengertian dari sisi bahasa Arab. Kata hada yahudu haudan. Nah, ini adalah kata asli bahasa Arab dan artinya adalah taba waroja'a ilal haqqi. Artinya ia bertobat atau kembali kepada kebenaran. Itu arti yang pertama. Tetapi ada juga satu kata yang merupakan kata asli bahasa Ibrani yang kemudian digunakan di dalam bahasa Arab dan mirip dengan kata bahasa Arab yang tadi dijelaskan. Nah,
kata hadu di dalam ayat ini adalah kata yang merupakan kata bahasa Ibrani yang kemudian mirip dan digunakan di dalam bahasa Arab dengan pengertian yang lain. Jadi hadar rojulu artinya adalah dakhala fil yahudiyah. Jadi ia masuk ke dalam agama Yahudi. Nah, pengertian kedua inilah yang tepat digunakan di dalam ayat ini. Nah, jadi bukan pengertian yang pertama. Nah, jadi ini itu terkait dengan Yahudi, itu pengertian yang kedua tadi. Nah, jadi jangan keliru dalam memahami Yahudi itu dikatakan Yahudi karena misalkan di dalam diri mereka ada unsur atau makna yang terkandung di dalam kata bahasa Arab yang tadi, misalkan hada Yahudu haudan, yaitu taba wa raja'idal haqi. Nah, di dalam diri orang-orang Yahudi itu ada unsur itu. Nah, tidak. Karena kata bahasa Arab tadi itu berbeda, gitu kan? Kemudian kata yang dari bahasa Ibrani itu berbeda lagi. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah yang tadi, yang Yahudi, bukan kata bahasa Arabnya. Nah, jadi itu berbeda. Nah, kemudian Huzur di sini memberikan penjelasan, beliau mengutip referensi dari Ensiklopedia Biblika. Jadi beliau menjelaskan bahwa kata Yahudi itu digunakan untuk menyebut orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang bernama Yahuda, ya, Yahuda. Nah, jadi ini biasa digunakan oleh orang-orang Bani Israel setelah hijrah ke Babilonia. Kemudian Yahuda adalah sebuah daerah, nah, yang di sana tinggal dan memerintah keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan sukunya, gitu ya. Jadi itu adalah suatu daerah yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, ini dikutip dari Ensiklopedia Biblika. Nah, kemudian Huzur di sini menjelaskan sebenarnya di daerah itu tinggal banyak keturunan dari putra Nabi Yakub alaihissalam. Nah, salah satu putra dari Nabi Yakub alaihissalam tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Iman, itu adalah Yehuda. Nah, di daerah itu tinggal banyak keturunan dari Yehuda yang merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah tersebut sehingga daerah tersebut dinamai Yehuda dan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut dinamai Yahudi, gitu kan. Jadi ini untuk menyebut orang-orang yang tinggal di satu daerah tertentu, gitu kan. Nah, daerah yang tadi yang dijelaskan oleh Huzur yang kedua itu orang-orang Yahudi, itu orang yang tinggal di daerah yang bernama Yehuda. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian pertama dari penjelasan beliau mengenai siapa itu yang dikatakan orang Yahudi itu dari sisi tempat, gitu ya. Ya. Mungkin ada penjelasan tambahan dari referensi lain? Iya, Pak Idi, memang kedua tafsir ini ya, baik dari tafsir yang saya sampaikan ataupun dari penjelasan tafsir Kabir oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, kedua-duanya memiliki kesamaan bagaimana Yahudi ini dinisbahkan atau dikaitkan dengan Yahuda, ya, nama anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam, ya. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini tertulis bagaimana orang-orang Yahudi, ya, adalah pengikut dari Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu mereka yang berpegang kepada kitab Taurat di zamannya. Tetapi di sini Ibnu Katsir pun menyampaikan bahwa kata Yahudi ini diambil dari kata al-hawadah dalam bahasa Arab, ya, yang artinya kasih sayang, dan juga berasal dari kata at-tahawud yang artinya taubat. Nah, tadi kalau kita menyimak penjelasan dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bahwa Yahudi juga bisa berarti orang-orang yang rujuk ilal haq, ya, kembali kepada kebenaran. Nah, di sini Ibnu Katsir pun menjelaskan bahwa kata Yahudi yang berasal dari at-tahawud itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang juga merupakan perkataan dari Nabi Musa alaihissalam, di mana di dalamnya tertulis dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157, inna hudna ilaika, yaitu sesungguhnya kami telah kembali dengan bertobat kepada engkau. Ya, maksud kami bertobat kepada engkau, ya, seakan-akan mereka dinamakan demikian pada asal mulanya karena bertobat dan kasih sayang sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Nah, ini jadi sudah sangat jelas bagaimana kata Yahudi ini memiliki banyak sekali penjelasan, ya. Selain tadi menjelaskan berkenaan dengan orang-orang yang tinggal di daerah Yahuda ataupun orang-orang yang memang memiliki keyakinan yang mana mereka ini juga sebagai keturunan dari Yahuda yang merupakan anak tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, selain itu dijelaskan juga bahwa
Yahudi sendiri diambil dari kata inna hudna ilaika, ya, sesungguhnya kami telah kembali dengan bertobat pada engkau. Nah, ini tentunya memiliki filosofi yang sangat dalam, bagaimana Nabi Musa alaihissalam di dalamnya menjelaskan bahwa Yahudi ini, ya, bukan hanya sebatas nama saja, ya, tetapi memang memiliki arti yang sangat dalam. Bagaimana di dalamnya dijelaskan berkenaan dengan sebuah harapan dari Nabi Musa alaihissalam sendiri, bahwa orang-orang Yahudi atau pengikut beliau alaihissalam ini senantiasa bertobat kepada Allah Ta'ala. Artinya selalu kembali dan kembali kepada kebenaran yang sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Juga selalu berkasih sayang kepada sesama umat manusia. Nah, Pak Yudi, berkenaan dengan Yahudi ini mungkin ada penjelasan lain, ya, dari pandangan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dalam tafsir kabirnya. Ya, kami persilakan Pak Yudi. Ya, baik, jazakumullah. Penjelasan tambahan sedikit ya Pak Iman. Tadi sudah disampaikan bahwa dari sisi penamaan tempat, ya, orang yang tinggal di daerah yang bernama Yahuda, kemudian mereka disebut sebagai Yahudi. Nah, Yahudi itu orang yang menempati daerah bernama Yahuda. Nah, kemudian huzur kedua di sini beliau menyampaikan lagi satu penjelasan bahwa karena setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, di kalangan kaum Bani Israel itu terjadi suatu pemberontakan. Nah, maka dari 12 suku Bani Israel itu ada 10 suku yang kemudian hijrah gitu kan, keluar dari daerah atau dari tempat itu, dan 2 suku Bani Israel yaitu Banu Yehuda dan Banu Bunyamin, ya, anak keturunan dari Yehuda dan anak keturunan dari Bunyamin yang merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, kedua suku ini tetap tinggal di daerah tersebut, yaitu yang di Yerusalem itu. Nah, sementara 10 suku yang lainnya itu hijrah atau keluar lalu mendirikan pemerintahan mereka masing-masing. Nah, kemudian terjadi ya kerusakan atau pergeseran di dalam akidah dan keyakinan dari 10 suku yang lain tadi yang hijrah. Nah, sementara 2 suku tadi itu tetap di Yerusalem. Nah, karena di antara suku yang hijrah tadi dari sisi agama atau dari sisi keyakinannya itu terjadi perubahan atau kerusakan, maka kemudian kata Yahudi ini jadi mengalami perubahan makna dari yang tadi awalnya sekedar ya banyak keturunan dari Yehuda, kemudian daerah itu dinamakan Yehuda dari sisi itu. Nah, kemudian karena adanya tadi hijrah 10 suku Bani Israel ke daerah lain lalu terjadi kerusakan di dalam akidah atau keyakinan mereka, maka kemudian untuk membedakan dan untuk membedakan antara yang hijrah dengan yang tidak hijrah, kemudian untuk menyatakan bahwa suku yang tetap tinggal di Yerusalem inilah yang memeluk agama yang benar, sementara yang lainnya itu tidak benar atau mengalami kerusakan, maka kata Yahudi ini kemudian mengalami pergeseran makna menjadi ya pengikut yang tetap tinggal tidak hijrah tadi inilah di daerah Yahudi inilah yang merupakan pengikut yang benar gitu kan dari agamanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, jadi mengalami pergeseran makna itu. Nah, jadi huzur kemudian di sini memberikan penjelasan bahwa ya kata Yahudi di sini bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi secara bahasanya, yaitu adalah untuk menyebut orang yang tinggal tadi di daerah yang bernama Yehuda tadi. Nah, kemudian yang kedua dari sisi istilah untuk menyebut orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, hal yang unik di dalam kitab suci Al-Quran adalah ketika Al-Quran ingin mengisyarahkan atau ingin menyatakan ya orang-orang dari sisi agamanya, maka kata yang digunakan di dalam Al-Quran itu adalah Yahudi. Sementara kalau ingin menjelaskan mengenai sisi kaumnya atau bangsanya, maka kata yang digunakan di dalam Al-Quran itu adalah kata Bani Israel. Gitu. Jadi kalau menyebut mengenai kaum, maka Bani Israel yang digunakan. Tapi kalau menyebut terkait dengan agamanya, maka kata yang digunakan di dalam Al-Quran adalah kata Yahudi. Yaitu untuk menyebut para pengikut syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, itu mungkin penjelasan tambahannya Pak Iman. Masya Allah, ya. Indah sekali bagaimana Al-Quran ya menjelaskan 2 hal yang sebenarnya sama ya dengan satu kaum tadi ya, tetapi Al-Quran memisahkan penjelasan itu ya dikarenakan Bani Israel itu tertuju kepada kaumnya, kemudian kalau Yahudi itu tertuju kepada akidah atau agamanya ya. Yeah. Nah, kemudian Pak Yudi, di dalam ayat ini pun dijelaskan berkenaan dengan orang-orang Nasrani ya, selain Yahudi tadi yang juga sudah kita kaji. Nah, dalam ayat ini juga berkenaan dengan ayat
menjelaskan tentang orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang Nasrani ini seperti yang juga difahami oleh pandangan umum ya, Ya. mereka adalah umat ya dari Nabi Isa alaihissalam, atau yang sekarang juga lebih dikenal dengan orang-orang Kristen ya, atau para pengikut dari Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana orang-orang Yahudi juga memiliki latar belakang ya, kenapa mereka disebut orang Yahudi, begitupun orang-orang Nasrani ya. Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan penjelasan dari tafsir Kementerian Agama berkenaan dengan siapa itu orang-orang Nasrani. Ya. Nah, orang-orang Nasrani menurut tafsir Kementerian Agama dijelaskan yaitu orang-orang yang menganut agama Nasrani ya, atau katakanlah sekarang lebih dikenal sebagai agama Kristen ya. Kemudian kata Nasrani ini ya, menurut tafsir Kementerian Agama diambil dari nama suatu daerah yaitu Nasirah dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Ibrani dikenal dengan Nazaret ya, yang berlokasi di Palestina, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah, kemudian kita juga ingin mengetahui bagaimana pandangan ya, atau penjelasan dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan siapa itu orang-orang Nasrani ya. Kami persilakan Pak Idi. Ya, sebagaimana sebelumnya juga sudah pernah disampaikan, tidak apa-apa kita ulang sedikit penjelasan dari Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu mengenai definisi atau ya arti daripada kata Nasoro, atau siapakah yang disebut dengan Nasrani itu. Jadi Huzur menyampaikan bahwa kata Nasoro itu adalah jamak dari Nasroniyun, ya kan? Dan ini ditujukan untuk menyebut orang-orang yang menjadi pengikut Hadrat Al-Masih alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iman, referensinya kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu. Juga beliau menyebutkan bahwa kenapa orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu kemudian disebut sebagai Nasrani. Karena Hazrat Khalifatul Masih As-Tsani menjelaskan ya ini didasarkan kepada tempat asal Nabi Isa alaihissalatu wassalam ya, yang di sebuah kota yaitu Nasirah ya di dalam bahasa Arab tadi juga disebutkan, atau Nazaret. Nah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam hidup di masa-masa awal beliau di situ, sehingga orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu disebut sebagai Nasrani. Nah, kemudian Huzur kedua juga beliau menjelaskan, dan penjelasan ini juga sudah disampaikan sebelumnya, mengenai salah satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Raghib Asfahani, bahwa kenapa orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam disebut Nasrani, karena di dalam surat As-Saff Nabi Isa alaihissalam di situ disebutkan mengatakan man ansori ilallah, itu kan siapa yang akan menolongku ya, terkait dengan Allah ya, terhadap Allah. Maka orang-orang atau hawari para pengikut Nabi Isa alaihissalam mengatakan nahnu ansorullah. Nah, kata Nasoro ini mirip gitu kan dengan kata Nasrani tadi kan. Nah, oleh karena itu, karena para hawari Nabi Isa alaihissalam menyatakan kesiapannya untuk menolong Allah, sehingga orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam disebut Nasrani. Nah, ini menurut Imam Raghib Asfahani. Tetapi apa yang disampaikan oleh Huzur, beliau tidak sependapat dengan hal ini. Beliau lebih menekankan kepada sisi daerah tadi. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam disebut Nasrani karena tempat asal Nabi Isa alaihissalam itu adalah satu kota yang bernama Nasirah, yaitu kota Nazaret. Nah, orang yang mengikuti Nabi Isa kemudian disebut dengan Nasrani. Nah, sedikit mungkin sebagai tambahan, sebagaimana di masa ini, di zaman sekarang, contoh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kota asal atau kota tempat tinggal Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu adalah Qadian. Nah, Huzur kedua menyampaikan ini juga terjadi kepada kita para anggota Jemaat Ahmadiyah yang mengikuti Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam disebut oleh orang-orang Gair Ahmadi sebagai Qadiani. Nah, jadi ini juga ya mirip dengan istilah penyebutan Nasrani untuk para pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Para pengikut Isa akhir zaman yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang berasal dari Qadian disebut juga Qadiani. Nah, ini lebih ke sisi itu gitu ya yang dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu. Jadi bagaimana pandangan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ini ya, lebih setuju bahwa Nasrani ini dikarenakan latar belakang ya, tempat Ya. Awal ya Nabi Isa alaihissalam berasal ya Pak Yudi ya. Betul. Nah, mungkin ini juga sependapat ya dengan apa yang juga disampaikan oleh para ulama terdahulu ya, bagaimana itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa memang Nasrani itu tertuju kepada
tempat ya asal dari Nabi Isa alaihissalam yang juga dikenal dengan Nazaret tadi ya di Palestina. Nah, hanya saja pandangan berkenaan dengan bahwa Nasrani itu berasal dari kata bahasa Arab ya, yaitu para penolong dari Nabi Isa alaihissalam sendiri. Nah, ini juga ada tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak Yudi. Oh ya. Bagaimana di dalamnya Ibnu Katsir menulis bahwa sahabat-sahabat dari Nabi Isa alaihissalam dan pemeluk agama itu disebut sebagai Nasrani karena mereka saling tolong menolong di antara sesama mereka. Nah, jadi mungkin ini ada latar belakang yang khusus ya. Bagaimana orang-orang Nasrani menurut Ibnu Katsir disebut sebagai Nasrani karena mereka ya senantiasa saling tolong menolong ya. Nah, kemudian mereka juga disebut sebagai Ansor seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Yudi juga dalam firman Allah Ta'ala, man ansori ilallah ya. Siapakah penolong-penolongku di jalan Allah Ta'ala, ini kata Nabi Isa. Kemudian para hawari saat itu berkata, qalal hawariyuna nahnu ansorullah ya, maka kamilah para penolong di jalan Allah tersebut. Nah, ini artinya bagaimana tekad dari para hawari ya, pengikut Nabi Isa alaihissalam di zaman dahulu menamakan dirinya sebagai Ansarullah atau para penolong Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu Ibnu Katsir berpendapat ya bahwa dari situlah kata Nasrani itu berasal. Walaupun tadi kita dengar bersama bagaimana Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu justru sepakat ya, setuju bahwa yang disebut Nasrani itu berdasarkan latar belakang tempat ya, berasalnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nasirah atau Nazaret tadi. Nah, tetapi memang kita tidak juga menutup mata kita bahwa ada penjelasan-penjelasan lain ya dari tafsir Ibnu Katsir, contohnya bahwa memang Nasrani itu dari kata Ansarullah tadi ya, dari bagaimana pandangan dari Ibnu Katsir ataupun Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa sekali ya. Tentunya ini memiliki latar belakangnya masing-masing. Nah, Pak Yudi, kita juga ingin menjelas bagaimana pandangan tambahan ya atau pendapat-pendapat lain dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan Nasrani ini. Ya, kami persilakan Pak Yudi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Huzur seperti tadi sudah dijelaskan bahwa beliau lebih condong kepada kota asal dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu Nasirah atau Nazaret tadi, yaitu sebuah kota yang bertempat di Galilea. Nah, Huzur menyampaikan bahwa tempat tinggal Hazrat Al-Masih alaihissalatu wassalam dan keluarganya itu adalah Nasirah tadi atau Nazaret. Jadi berdasarkan nama kota itulah di dalam buku-buku keagamaan Yahudi pada masa permulaan, orang-orang yang mengikuti Hadrat Al-Masih alaihissalatu wassalam di dalam buku-buku di masa permulaan ya, buku keagamaan di masa permulaan dalam Yahudi itu disebut dengan Nasrani. Nah, kemudian orang-orang Arab mengutip kata ini, lalu kemudian kata Nasrani ini menjadi terbiasa digunakan juga di dalam bahasa Arab. Nah, jadi seperti itu. Sebetulnya yaitu yang kecenderungan Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu taala anhu terkait dengan asal wilayah atau daerah tempat tinggal Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di dalam buku-buku keagamaan Yahudi di masa awal, orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut Nasrani. Nah, kemudian kata ini diikuti atau dikutip oleh orang-orang Arab dan biasa digunakan di dalam orang-orang Arab untuk menyebut para pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Oke, jazakumullah Pak Yudi. Ya, dikarenakan waktu, mungkin kita cukupkan sampai di sini penjelasan berkenaan dengan ayat tersebut ya tentang kata Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini sebagai closing statement dari saya bacakan penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir bahwa iman orang-orang Yahudi itu ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam, maka imannya diterima hingga zaman Nabi Isa alaihissalam datang. Ya, kemudian apabila Nabi Isa alaihissalam telah datang, sedangkan orang yang tadinya berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam tidak meninggalkannya dan tidak mau mengikuti kepada syariat Nabi Isa alaihissalam, maka ia termasuk orang yang binasa. Kemudian iman orang Nasrani ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Injil dari kalangan mereka dan ajaran-ajaran atau syariat-syariat dari Nabi Isa alaihissalam, maka ia termasuk orang yang mukmin lagi diterimanya imannya hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Artinya ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, maka tadi kembali kepada penjelasan orang yang beriman, ya mereka disebut orang beriman ketika mengikuti kitab Taurat dan ajaran-ajaran dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, maka orang beriman itu ya yang mengikuti
Injil ataupun ajaran-ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW datang, maka orang yang beriman ialah mereka yang mengikuti Al-Quran dan ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah begitu Pak Yudi yang kita dapat jelaskan pada kesempatan ini. Sekali lagi jazakumullah ahsanal jazaa atas penjelasannya. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan mengkaji berkenaan dengan orang-orang sabi, ya, seperti yang tercantum dalam ayat ini. Jazakumullah ahsanal jazaa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah penjelasan dari ayat yang kita bahas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ya, jazakumullah.